What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to CBC Talks Indo World Cup 2026. Jumpa lagi di episode ke-80. How are you guys? I hope all of you doing well today. Yeah, come on man. Don't worry about a thing. Cause everything is gonna be alright. Ya, sounds familiar ya. CBC itu barusan mengutip sebuah lagu ya guys ya. Well, CBC ingetin lagi, kesusahan buat sehari cukuplah untuk sehari, karena besok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Yes, setelah kita kemarin mengalami imbang rasa kalah saat pertandingan versus Bahrain, maka next match kita ini akan bertandang ke China untuk melanjutkan pertandingan di putaran ketiga di grup C kali ini, yang dimana akan diselenggarakan di Qingdao Youth Stadium ya. Jadi pastikan teman-teman semua menyetel alarm pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat supaya tidak ketinggalan match penentuan di mana timnas Indonesia ini akan beranjak ke depannya. Karena CBC kali ini punya keyakinan Indonesia akan meraih kemenangan perdananya di putaran ketiga dari grup C ini, sehingga Indonesia akan mengkoleksi 6 poin dari 4 match yang sudah dilakoninya nanti. Setelah itu akan ada jeda internasional lagi, kita akan bertengger di peringkat kedua ataupun ketiga nantinya. Kenapa optimis dan apa saja faktor-faktornya? Nah, please stay tuned. Well, again, sebelum kita mau melanjutkan nonton channel CBC ini, CBC mau ingetin untuk teman-teman dapat membantu support dari channel CBC ini melalui tombol like, subscribe, dan juga share. Dan buat teman-teman yang baru di sini, dapat juga klik tombol subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis ya teman-teman. So, tidak ada yang dirugikan di sini ya. Oke, without further ado, let's get started. Preview match kali ini, kita mulai pembahasannya dari segmen Tim News, yang dimana dari informasi yang berhasil CBC kumpulkan dan himpun dari media domestik China, ada beberapa pemain kunci mereka yang tidak bisa diturunkan di match ini ya. Dimana hal ini menjadi kabar baik bagi kita. Penyerang naturalisasi mereka keturunan Brasil, yaitu dari Fernandinho, ya, mengalami cedera pada pertandingan sebelumnya saat melawan Australia dalam menjalani pemeriksaan medical test, sehingga dia ditetapkan dia ini harus pulang kembali ke klubnya dan meninggalkan timnas dan kembali ke Shanghai Shenhua FC, di mana tentu akan menjadi dampak buruk bagi lini serang dari China ya. Mengingat Fernandinho ini merupakan pemain kunci lini serangan dari China, di mana dia ini telah menjadi starter berkali-kali, mengingat kecepatan dan terobosannya yang sangat mematikan dari serangan balik dari skema permainan defensif mereka yang diterapkan oleh China. Sehingga hal ini meninggalkan PR buat timnas China untuk menentukan striker yang akan diturunkan nanti sebagai pengganti Fernandinho. Ya, saat ini ada banyak pemain di tim China yang mengalami cedera ya. Selain Fernando, Wu Lei dan Alain, di mana Wu Lei dan Alain ini pemain striker yang mereka itu melewatkan pertandingan saat melawan Australia, di mana striker utama tim China dengan absennya Wu Lei dan juga Alain ini membantu ofensif tim yang tidak mencukupi. Jadi apakah kedua para pemain ini dapat kembali bermain? Ini yang harus diperhatikan. Adapun dari rumor yang tengah berlangsung, Chow Yung Jin ini akan menjadi pengganti Fernandinho, di mana dia ini merupakan pemain dari Beijing Gowon
dan sejauh ini berpenampilan baik di musim ini serta merupakan pencetak gol terbanyak di timnya ya. Cho Jung-in ini memiliki kecepatan dan kemampuan untuk mencetak gol yang sangat baik sehingga membuka kesempatan buat dia untuk dapat bermain di laga melawan Indonesia. Dan untuk Cho Young-jin ini ya, yang sudah tidak lama bermain dengan timnas, dia akan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya di timnas China. Sebelum kita masuk ke update news squad Indonesia, terlebih dahulu kita intip performance sejauh ini yang dilalui oleh China. Ya, di match pertama mereka itu bertandang ke Jepang dan mereka langsung dibantai 7-0. Dan di match kedua, saat mereka itu menjamu Arab Saudi, meskipun mereka unggul satu pemain, saat Arab Saudi ini mendapat kartu merah di menit ke-19 ya. Namun China ini gagal memanfaatkan keunggulan dari sisi pemain dan juga keunggulan satu gol ya. Sehingga 11 lawan 10 dari Arab itu dapat membalikkan kedudukan menjadi 1-2. Kemudian di match ketiga saat bertandang ke Australia kemarin, mereka ini kembali mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-20. Namun lagi-lagi kena comeback menjadi 3-1. Dan dari hasil pertandingan tersebut, tim Aswan Branko Ivankovic saat ini menempati urutan paling buncit ya di posisi ke-6 dengan mengoleksi 0 point. Adapun menurut FIFA World Ranking China ini saat ini ada di posisi ke-91, sedangkan Indonesia pasca menahan seri Bahrain itu naik menjadi posisi 129. Oke, sekarang kita masuk ke update news squad Indonesia, di mana ada dua pemain Indonesia ya guys, yang terancam tidak dapat turun karena mendapat cedera ringan, yaitu Jordi Amat dan juga Sandy Walsh, di mana mereka berdua ini mengalami cedera. Dan selain kedua pemain tersebut, seluruh skuad Indonesia dalam kondisi fit dan siap diturunkan. Hanya saja yang jadi kekhawatiran dari Sintayong sendiri, itu kita harus beradaptasi dalam waktu dan juga cuaca. Karena cuaca yang ada di China ini berbeda dengan saat mereka ada di Bahrain. Ya. Adapun CBC ini mengapresiasi sekali ya atas small details yang diperhatikan oleh Sintayong dalam menjaga kebugaran para pemain Indonesia, di mana dia ini langsung mencarter pesawat sendiri untuk penerbangan dari Bahrain ke Qingdao ya. Sehingga timnas Indonesia itu lebih cepat setengah hari tiba di lokasi daripada timnas China itu sendiri. Oke, untuk prediksi line up, sepertinya CBC akan kembali mengutip sumber dari luar. Ya, kali ini dari Velva Football, di mana di goalkeeper ada Pais, kemudian right wing back itu ada Sandy Walsh. Namun karena adanya kabar dia ini ada cedera ringan dan permainannya saat melawan Bahrain itu sedikit ya kurang begitu bagus atau sedikit drop, sehingga kemungkinannya pilihan penggantinya ada Arhan dan juga Patina Maya. Soal gimana nih menurut teman-teman? Next di right center back itu adalah pemain yang baru naturalisasi dan sudah diturunkan kemarin di Bahrain, yaitu Max Hilgers, sempat juga mencetak assist ya teman-teman. Dan di central center back itu ada Aidis, kemudian left center back itu ada Rizky Ridho, mengingat Jordi Amat yang tadi sudah disinggung itu sempat dikabarkan cedera ringan ya. Kemudian di left wingback itu adalah kapten kita yaitu Calvin Verdonk. Double pivot kembali diisi oleh Jenner dan Haye yang tampil luar biasa ya kemarin saat melawan Bahrain. Kemudian winger kita ada Wintan Sulaiman, namun tidak menutup kemungkinan di situ akan diturunkan oleh Sintayong adalah Marcelino, di mana dia menjadi kreator dari gol kedua dari Sturridge ya dari sisi sebelah kiri untuk mengisi posisi tersebut, atau Nathan.
Ya, gimana menurut teman-teman? Kemudian di left winger tentu saja ada Ragnar dan juga di posisi striker ada Rafael Struijk. Next, kita masuk pada kesimpulan. Seperti yang CBC sampaikan tadi ya, terkait kondisi China yang saat ini drop. Indonesia tetap harus waspada karena Qingdao itu adalah kandang dari China, sehingga secara tidak langsung akan memberikan keuntungan psikologis bagi mereka ya. Dan selain itu, tadi CBC sudah singgung juga, di mana peringkat FIFA China itu di peringkat ke-91, sedangkan Indonesia di peringkat 129, yaitu selisih sekitar 40 poin ya. Namun, CBC tetap optimis Indonesia memiliki kesempatan yang sangat baik dengan memanfaatkan kondisi China yang saat ini sudah drop dan juga para pemain yang cedera juga ya. Apakah Sintayong akan menerapkan sepak bola open play atau kita tetap bermain dengan solid ya di lini pertahanan dan melakukan counter attack? We will see ya. Anyway, bila kita tetap mempertahankan pakem awal di mana kita bermain lebih solid di lini belakang, sehingga tim-tim besar itu kerepotan dalam membongkar lini pertahanan kita, maka sebaiknya kita tetap stick to the plan sambil kita melihat peluang atau celah di sisi pertahanan China. Dan kita berharap timnas Indonesia ini dapat belajar dari kesalahan kemarin, di mana itu sempat lost focus saat melawan Bahrain, di mana mestinya saat kita sudah unggul 1 gol ya, menurut CBC, dalam mendekati menit-menit terakhir ya, sebaiknya kita belajar dari klub-klub Eropa yang dimana tim yang sudah unggul saat itu mereka membawa bola tersebut ke corner di sebelah kiri atau sebelah kanan dari Indonesia ya, sambil memainkan triangle passing untuk membuang waktu. Semoga hal ini dapat diterapkan ya, agar tidak kembali kecolongan di menit-menit terakhir. Karena jujur, menjaga konsentrasi hingga di atas menit 90 itu sangat sulit ya teman-teman. Dan tentu saja kita harus berhasil memanfaatkan peluang dari serangan balik, mengingat China ini diperkirakan akan menguasai ball position, so better Marcelino strike ini dapat terus berlatih sprintnya dan berkombinasi passing dengan Haye dan Jenner untuk mereka dapat menerima bola eh, through ball dari para double pivot kita ya. Yang terakhir, para pemain kita itu harus segera move on dari drama kontroversial kemarin versus Bahrain dan fokus penuh pada match kali ini. Nah, untuk menutup video, CBC mau men-sharing mengapa kita harus optimis di match kali ini. Ya, kalau secara matematika, Indonesia kali ini akan menang bila berkaca dari lawan yang sudah dihadapi oleh China maupun Indonesia, di mana kedua tim ini sama-sama sudah menghadapi tim dari Arab Saudi dan juga dari Australia ya. Dan Indonesia berhasil menahan imbang kedua tim tersebut. Sedangkan di sisi lain China itu kalah 1-2 dari Arab Saudi dan 3-1 dari Australia. Sehingga mudah saja semestinya ya untuk menebak siapa pemenangnya dalam pertandingan kali ini. Tapi faktor tersebut itu belum cukup menurut CBC. Karena si China ini bermain di kandang ya. Makanya CBC itu coba tarik mundur lagi ke belakang ya untuk melihat performa mereka ini di putaran kedua. Di mana dalam 4 pertandingan terakhir di putaran kedua tersebut China itu saat bertandang ke Singapura hanya berhasil meraih imbang 2-2. Meski akhirnya mereka itu menang 4-1 saat menjamu Singapura. Dan pertandingan berikutnya mereka itu hanya dapat meraih seri saat menjamu Thailand 1-1 dan di match terakhir mereka itu kalah saat bertandang ke Korea Selatan. Sedangkan performa Indonesia di era saat ini, saat melawan Singapura dan Thailand gimana?
Oke, teman-teman bisa simpulkan sendiri. So, jadi itulah mengapa CBC cukup optimis, teman-teman. Di mana Indonesia bisa meraih 3 poin dibanding 3 match sebelumnya ya. Saat melawan Arab, Australia, dan Bahrain, CBC cuma berharap 1 poin sudah cukup ya, dan sudah bisa dikatakan kemenangan. Oke, kita doakan saja yang terbaik. Semoga benar-benar kali ini Indonesia itu dapat menembus Piala Dunia 2026. Amin. Kita doakan saja. Dan ingat, kita ini baru saja ya mendapat kabar ya dari Erick Thohir di mana kita itu sudah mendapatkan suntikan pemain baru lagi dari FC Copenhagen, yaitu dari Denmark. Siapa lagi kalau bukan Kevin Dykes yang sudah resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Dan rumornya upcoming players yang akan bergabung itu akan ada lagi seperti Ole Romney ataupun Mauro Sistra. Well, we'll see guys. We'll see. Oke, that's all di episode ke-80 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.